Halo, salam sehat kawan Diska. Gimana kabarnya? Sehat semua? Hari ini dalam rangka memperingati Hari Kanker Tulang Nasional tahun 2023, kita akan sedikit mengulik atau membicarakan tentang kanker tulang. Mungkin banyak kawan Diska yang belum tahu apakah benar kanker tulang itu bisa terjadi. Sebenarnya kanker tulang memang sangat jarang terjadi pada manusia karena dia hanya 1% dari seluruh jumlah kanker yang ada di seluruh tubuh gitu. Jadi dia memang jarang banget terjadi. Nah, sebenarnya ini sering terjadinya justru pada anak-anak, remaja dan usia muda, bukan pada dewasa tua begitu. Karena ini banyak terjadi karena bukan karena kebiasaan, misalnya makan makanan yang kurang sehat dan sebagainya, tapi gara-gara kelainan genetik yang terjadi pada orang tersebut. Kebanyakan sebenarnya tumor pada tulang itu sebenarnya sebagian besar itu jinak, hanya sedikit saja yang kemudian menjadi ganas dan menjadi kanker. Nah, apa saja sih penyebabnya? Penyebabnya ini sebenarnya belum diketahui secara pasti apa sih penyebab dari kanker tulang tersebut. Biasanya terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit Paget atau pernah mengalami radioterapi atau terkena radioaktif dari sinar yang berbahaya. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin pernah mengalami transplantasi sumsum tulang. Nah, seperti itu juga bisa terkena kanker tulang. Nah, apa sih gejalanya dari orang yang terkena kanker tulang? Nah, sebenarnya kanker tulang itu sama sih sebagian besar gejalanya. Biasanya ada pembengkakan atau ada bengkak di tulang yang terkena kanker, seperti itu. Nah, kanker tersebut kemudian menyebabkan orang menjadi lemas, lesu, terus kemudian agak sedikit greges gitu ya. Biasanya suhunya 38, kemudian tulangnya itu menjadi nyeri, sakit, sehingga dia sulit untuk melakukan kegiatan karena adanya nyeri pada tulang yang terkena kanker. Nah, untuk gimana dok kita tahu sebenarnya tuh yang bengkak itu atau ada benjolan di sekitar tubuh itu sebenarnya ganas nggak sih? Nah, itu teman-teman kawan Diska harus datang ke dokter untuk tahu apakah ini benar-benar ganas atau hanya jinak benjolan tersebut. Nah, nanti di rumah sakit nanti akan dilakukan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan fisik, bagaimana tumornya, bisa bergerak atau enggak, seperti itu oleh dokter, kemudian dilanjutkan oleh pemeriksaan darah. Nah, setelah 2 pemeriksaan itu, biasanya dokter akan menambahkan pemeriksaan ronsen untuk tulang tersebut. Nanti dilihat apakah sebenarnya itu memang benar-benar tumor atau hanya pembengkakan biasa pada sendi, misalnya terjadi radang sendi begitu. Karena kan hampir-hampir mirip tuh ada pembengkakan di area-area tertentu begitu. Nah, setelah itu nanti kalau dokternya merasa perlu, maka bisa dilakukan CT scan atau MRI untuk memastikan diagnosanya. Nanti jika setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, nah nanti kalau dokter yakin, oh ya ini benar nih ada tumor di tulangnya, maka akan dilanjutkan dengan melakukan biopsi. Nah, seperti itu untuk kemudian mengambil jaringan dari tumor tersebut yang kemudian diperiksa di bawah mikroskop yang akan dipastikan apakah itu kanker apa bukan. Nah, loh dok nanti kalau udah kena kanker gimana dong? Nah, gitu kan ya. Nah, nanti kalau udah kena kanker maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nanti akan dilakukan pengobatan oleh dokter. Satu, biasanya dilakukan operasi pengangkatan dari tumor. Nah, jika tumornya sudah bermetastase atau sudah menyebar kemana-mana, maka dia akan harus dilakukan amputasi untuk mengambil bagian-bagian yang sudah terkena kanker tersebut. Nah, tapi jika baru sedikit, baru kecil dan belum menyebar, maka dilakukan operasi regional aja. Nah, bisa juga nanti ditambahkan terapi radioterapi ataupun kemoterapi tergantung dari jenis kankernya. Karena kan kanker itu jenisnya macam-macam ya. Nah, nanti akan dilakukan dicek dulu jenisnya, kemudian nanti akan dilakukan sesuai dengan jenis itu, dilakukan terapi yang sesuai begitu. Nah, terus gimana dok
kok nakutin ya? Ya memang agak sedikit nakutin ya kalau kita kena kanker ya. Karena memang kan efeknya agak banyak macamnya ya. Mulai dari kanker yaitu kemudian merusak tulang, sehingga akhirnya nanti bisa tulangnya jadi rusak, kemudian bisa menyebar kemana-mana. Kankernya itu bisa juga sampai paru, perut, dan sebagainya. Makanya itu harus segera ditangani. Nah, pencegahannya nggak ada. Kenapa kok nggak ada, Dok? Soalnya biasanya itu gara-gara kelainan genetik seperti saya jelaskan di awal, karena radiasi, sinar radiasi itu kan juga bisa, atau karena punya penyakit Paget itu kan juga nggak bisa ditolak karena itu emang kelainan genetik gitu. Jadi memang terus gimana dong ya, kalau sudah ada pembengkakan atau kira-kira ada tumor yang ada di tulang, teman-teman harus segera ke dokter untuk memastikan tuh bener kanker bukan sih, atau ternyata hanya bengkak-bengkak biasa, atau ternyata penyakit-penyakit biasa gitu ya. Nah, makanya harus segera dipastikan. Apalagi kalau ternyata tumor itu sebenarnya jinak gitu ya, belum sampai ke tahap kanker gitu. Karena banyak sebenarnya tumor yang di tulang itu jinak. Nah, biar nanti segera bisa diambil dan kemudian tidak sampai jadi kanker. Seperti itu juga bisa. Jadi, kalau terjadi sesuatu di tubuh teman-teman kawan Diska, harus segera ke dokter dan nanti akan dilakukan terapi yang sesuai oleh dokter. Nah, seperti itu. Nah, saya kira gitu aja ya, sedikit dari kanker tulang. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh deh tanya di kolom komentar. Nanti dokter bales ya. Oke, terima kasih kawan Diska. Salam sehat dan jangan lupa untuk makan sehat, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan tetap bahagia, kurang stres. Sampai jumpa.